Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Umi Sofiani Zuhro, 2. Eva Ayu Nurlaili, 3. Sivanda Fedarana. Pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai manajemen kurikulum atau pembelajaran. Penyusunan kalender sekolah. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun, pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalender pendidikan. Yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. 2. Menentukan minggu efektif, libur setengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. 3. Menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. 5. Menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Yang terakhir, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Penyusunan rencana kerja sekolah. Kewajiban yang harus dilaksanakan karena berhubungan dengan pengembangan dari sekolah yang bersangkutan. Tanpa adanya pedoman yang tepat yang bisa dipegang, maka program kerja sekolah tidak berjalan secara terencana dan sistematis. Berikut tahapan menyusun rencana kerja. 1. Membentuk tim pengembang sekolah atau TPS. 2. Meneliti serinci mungkin mengenai kondisi sekolah saat ini. 3. Menetapkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk sekolah. Yang keempat, merangkai program dan kegiatan yang tepat. 5. Menyusun rencana anggaran sekolah. 6. Menentukan rencana kerja tahunan sekolah atau RKTS, serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Dan yang terakhir, pengesahan RKS yang telah dibuat dan mensosialisasikannya. Penyusunan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran disusun untuk diikuti dengan kegiatan pembelajaran, sehingga siswa diminta untuk mendengarkan, memahami, mencermati, dan mampu menjawab pertanyaan atau tes yang diberikan kepadanya. Komponen-komponen dasar penyusunan jadwal pelajaran. 1. Nama mata pelajaran dari setiap tingkatan beserta bobot SKS-nya. Yang kedua, semua mata pelajaran yang telah ditetapkan sebagai kurikulum sekolah untuk dibelajarkan kepada siswa. 3. Kelas atau rombongan belajar. 4. Pendataan nama guru secara benar, bukan saja penting sebagai pembuatan database tentang tugas mengajar, namun juga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya. 5. Norma jumlah jam pelajaran harian. Prinsip dan langkah-langkah penyusunan jadwal pelajaran. Yang pertama ada prinsip. Prinsip terbagi menjadi 3. Yang pertama prinsip didaktis, kedua praktis, ketiga prinsip tertib. Langkah-langkah. Yang pertama, pembuatan jadwal pelajaran untuk setiap masing-masing materi sudah didasarkan pada analisis bahwa siswa mampu berpikir secara linear dan fokus. 2.
Kurikulum ditetapkan dan dirancang oleh sekolah setelah diimplementasikan. Yang selanjutnya adalah penyusunan jadwal ulangan. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian satuan pendidikan. Adapun langkah-langkah dari penyusunan jadwal ujian adalah yang pertama, melakukan analisis SKL. Yang kedua adalah menganalisis dan memetakan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah menentukan lingkup materi sesuai indikator. Yang keempat adalah merumuskan indikator soal atau instrumen. Yang kelima adalah menentukan bentuk ujian yang benar. Dan yang terakhir, yang keenam, merangkum hasil semua langkah di atas dalam bentuk kisi-kisi. Yang selanjutnya adalah pembagian beban atau tugas guru. Tugas merupakan aktivitas dan kewajiban yang harus diperformasikan oleh seorang dalam memainkan peranan tertentu. Seorang guru memiliki banyak tugas seperti mendidik, mengajar, dan melatih peserta didiknya. Adapun beban atau tugas guru antara lain, yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga adalah menilai hasil pembelajaran. Yang keempat adalah membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.